Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz yang memberikan materi, dan yang kami hormati lagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qadri Ma'as Jaid, biasa dipanggil Qadri. Saya mahasiswa di STSS Sekolah Tinggi Agama Islam Sepakat Siunep, dan alhamdulillah sekarang bernaung di dalam lembaga atau organisasi kemahasiswaan yang bernama PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Di sini saya ingin bertanya mengenai masalah takdir yang dibahas tadi. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, kita ini manusia ditakdirkan, hidup ini ditakdirkan atau takdir? Kemudian yang kedua, masalah kepemimpinan. Saya ingin bertanya kembali, pemimpin yang dimaksud dengan pemimpin ini pemimpin yang bagaimana? Apakah yang dimaksud pemimpin ini seperti kepemimpinan Rasulullah dulu, atau kita harus mengikuti pemimpin yang sekarang karena kita berada di akhir zaman gitu. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, mengamalkan dan menjalankan hukum Allah. Di sini saya masih kebingungan dengan bahasa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Yang pertama, masalah mencuri. Betul, di dalam hukum Allah itu motong tangan. Begitu juga dengan perzinahan dan lain sebagainya. Kalau seandainya, saya ingin bertanya kepada Ustaz, apakah kita umat akhir zaman ini sanggup nggak mengikuti dan mengamalkan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah? Karena kita hidup di dunia ini, ada yang namanya khususnya kepada saya yang pernah mengaji, itu ada mempunyai rujukan. Yang pertama, masalah hukum itu kepada Al-Quran, kedua sunnah, kemudian ijma, qiyas, dan istimah. Itu yang sebagai rujukan saya dalam hukum. Karena kalau hidup pada saat ini, kalau kita hanya berpanutan kepada Al-Quran dan hadis, otomatis kita tidak bisa hidup pada akhir zaman ini. Kenapa? Maaf kepada ibu-ibu sekalian, ibu-ibu tidak boleh keluar. Itu salah satunya. Karena kenapa? Semua organ tubuh ibu-ibu ini adalah aurat. Betul Pak Ustaz? Itu kalau menurut saya. Jadi tolong Ustaz jelaskan masalah bagaimana yang dimaksud dengan mengamalkan perintah Allah ini. Apakah semua jenjang atau hanya sebagian jenjang saja? Kemudian yang keempat, pertanyaannya, maaf Ustaz, agak banyak sedikit. Di dalam umat Islam ini kan mempunyai yang namanya Al-Quran, kemudian hadis, dan sebagian juga mengikuti daripada imam. Ada 4 imam, yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, kemudian Imam Malik. Di sini saya bertanya, di antara keempat imam ini, yang dipakai oleh organisasi Khilafatul Muslimin, itu imam yang mana dipakai gitu Ustaz? Mungkin sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung Khalifah dijawab. Pertanyaan pertama adalah masalah takdir. Yang pertama masalah takdir. Ini ada 4, silakan. Jadi pertanyaan tadi ini banyak sekali ya. Mudah-mudahan tidak menghabiskan waktu untuk yang lainnya. Ya baik. Takdir, kita ditakdir atau ditakdirkan. Kalau pencipta mesti menentukan ciptaannya. Kepada penanya saya tanya, dulu pernah pengen hidup di Indonesia enggak? Minta sama Allah, saya pengen hidup di Indonesia gitu. Pernah enggak? Enggak ada. Berarti ditakdirkan Allah hidup di Indonesia. Ditakdirkan. Jadi ditakdirkan. Ditakdirkan mati tahun umur 60 tahun. Tidak usah berbuat atau berbuat tetap 60 tahun ditakdirkan. Kalau berbuat benar masuk surga, kalau berbuat salah masuk neraka. Jadi dia ditakdirkan mati masuk surga, dia ditakdirkan mati masuk neraka, tetap takdir, ditakdirkan. Apalagi ponis kerjaan kita, kata Allah itu lakum dinukum waliyadin. Saya bilang tadi faman sa'afal yakfur wa man sa'afal yo bebas.
mau ke neraka bebas. Tentukan dirimu, tapi takdirnya tetap. Coba takdir kamu kaya, saya tanya, siapa pengen miskin 1 bulan? Angkat tangan. Mau miskin? Kalau sampean karena mahasiswa 5 hari juga tidak mau miskin kan? Tapi kan miskin juga. Itu namanya ditakdirkan. Tapi takdir miskin kegiatannya masuk surga apa neraka? Ditakdirkan kaya kegiatannya masuk surga apa neraka? Tetap takdir. Siapa yang mau kaya? Sebelum selesai jawab pertanyaan saya dulu, siapa yang mau kaya di dunia ini? Saya sudah angkat tangan dulu. Bisa? Gak bisa kan? Nah itu. Berarti kita menjalani apa saja yang diperintah, apa saja yang kita jalani gitu. Kalau mau masuk surga, sampai kepada takdir dengan ibadah. Kalau mau masuk neraka, sampai kepada takdir jangan beribadah. Tunggu aja sampai nanti kan mati masuk neraka. Ada satu riwayat mengatakan seorang perempuan yang mengatakannya itu dia adalah orang yang menjualkan dirinya gitu Ustaz. Ya ngapain? Ada satu riwayat yang mengatakan dia adalah orang kafir. Yang dirinya itu dia cuma menjualkan dirinya gitu kerjaannya. Coba pada ketika dia memberi minum anjing gitu, sehingga anjing itu hidup, dia meninggal, itu kan ditakdirkan masuk dalam surga. Sebesar apapun, bukan para wanita saja, sebesar apapun manusia itu, dosanya sepasir lautan pun, kalau bertobat masuk surga. Karena dia bertobat. Kalau nggak bertobat jangan harap. Nah itu dia. Takdirnya tetap. Kalau dia ponis, takdir itu ponis ya. Kalau dia jahat, Allah ponis jahat terdapat. Tapi ketetapannya tetap. Cuma dia ponis jahat karena perbuatannya. Maka kita bebas berbuat di dunia sebebas-bebasnya. Untuk ke surga boleh, untuk ke neraka boleh. Jangan mikirkan takdir. Kalau takdir itu ketetapan Allah. Tidak kita akan bertanya, kenapa kamu miskin 10 tahun ya? Tidak ditanya. Apa yang kamu kerjakan 10 tahun itu sampai pada miskin itu? Surga atau neraka? Maka mungkin orang miskin masuk surga, mungkin orang miskin masuk neraka. Yang kaya juga begitu. Kenapa kamu bisa tanya kaya? Tidak ada urusan. Apa yang kamu kerjakan sampai kepada takdir kaya itu? Yang kamu kerjakan itu mungkin kamu masuk neraka, mungkin kamu masuk surga. Maka ada orang kaya masuk neraka, ada orang kaya masuk surga. Ada orang miskin masuk neraka, ada orang miskin masuk surga. Karena ketetapan din. Jadi yang kita pertanggungjawabkan kegiatan kita. Rasionalisasi, karena tadi agama harus rasional ya. Rasionalisasi kepada suatu cita-cita itu yang dipertanggungjawabkan, bukan ketetapan. Rasionalisasi kepada suatu cita-cita kan timbul kegiatan. Itu yang menentukan tanggung jawab kita, bukan yang sananya. Ya, bagus. Pertanyaan itu bagus. Ya. Ya. Filsafat Qadariyah dan filsafat Iya. Qadariyah. Ya itu sudah prinsipnya. Kita sampai kepada takdir rasionalisasi ke arah itu. Apa yang kita lakukan, yang kita pertanggungjawabkan kerjaan kita berdasarkan rasul kita tadi. Mungkin surga, mungkin neraka, takdir tetap ditentukan miskin. Mau menangis ya miskin, mau ketawa ya miskin. Tidak ada yang mau. Tapi rasionalisasi yang kita membuat kita kegiatan, nah itu yang kita pertanggungjawabkan kegiatan kita. Maka rasionalisasi yang menimbulkan kegiatan itu namanya ibadah. Nah itu, bagus Pak. Iya. Baik, terima kasih. Nomor 2, mungkin kalau masih belum ada yang belum klop. Kalau sudah, Iya. Kalau sudah Klop insya Allah. kita ketawa-ketawa. Takdir ya. Baik. Pertanyaan kedua, bagaimana kepemimpinan yang harus kita laksanakan saat ini? Kepemimpinan tadi kita terangkan, kalau mau menyelamatkan makhluk seluruhnya, termasuk pohon, termasuk binatang jinak, manusia yang kafir, yang tidak kafir, yang beriman, yang tidak beriman, laki, perempuan. Kalau mau selamat hidupnya dalam kehidupan dunia ini secara lahir batin, harus taat sama yang menciptakannya. Sebab yang menciptakan itu maha berilmu, maha pandai, maha bijak, maha adil. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, sekarang kan tidak sesuai dengan zaman. Jadi Allah itu jangan bodoh. Dia tidak sadar. Orang itu tidak sadar, dianggap Allah bodoh. Kita nanti susah hidup di zaman sekarang. Loh, apa Allah tidak tahu kasihan? Begitu dunia diciptakan, kiamatnya kapan Allah sudah tahu.
Sudah Allah tahu Allah semuanya. Masa Anda tahu apa Allah bodoh? Nggak ada. Jadi sudah kapanpun dan dimanapun apabila kita taat sama ketentuan yang Maha Pencipta, pasti kita diuntungkan. Sebab Allah bukan dibuat makhluk ini biar dia celaka. Rasain lu. Kalau pemimpin mungkin rasain lu. Pemimpin, tapi kalau Allah enggak. Makanya kan di sini kan ada jenjang. Yang pertama Allah yang menentukan kita semua ini. Kemudian yang menjadi khilafah yang pertama di Indonesia itu di dunia ini adalah Rasulullah gitu. Yang didayakan sekarang kepemimpinan ini kan tidak ada seperti yang zaman Rasulullah dulu. Itu yang dipertanyakan gitu. Begini. Kepemimpinan bagaimana sekarang yang kita ikuti? Kita bilang nggak ada. Padahal mestinya harus diteruskan, kalimatnya dibilang nggak ada. Itu ponis. Kita berkewajiban meneruskan kepemimpinan Rasulullah itu, meneruskan hukum yang ada di Quran dan Sunnah itu. Jadi jangan bilang nggak ada, karena nggak ada itu salah kita. Kita harus melanjutkannya, jangan berhenti. Sebab itulah penyelamatan dunia sampai akhirat. Jadi kita kalau mau selamat dari dunia sampai akhirat, ya jangan diberhentikan itu pimpinan terus. Jadi jiwa kita besar, jangan kesasar. Nanti tengah jalan, wah enggak ada lagi, itu sudah kita tinggalin saja. Jangan, kasihan masih neraka. Iya makanya bilang tadi, benar sih. Sekarang kan pemimpin kita bisa dikatakan lah, nggak usah jauh mulai dari keluarga, desa dan lain sebagainya. Itu kan harus kita taati semua gitu. Fa'in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Jangan taat kerupo, jangan. Ya lebih pikir minta cocok jangan. Maka ya benar sudah maksudnya, cuma kurang kalimatnya tadi. Itulah kita bertengkar terus nanti supaya bisa selesai pertengkaran dikembalikan kepada itu bukan terus pokoknya Quran Sunnah. Yang tidak boleh, bukan begitu. Maka tadi lampu merah, lampu hijau, dari Quran, dari Sunnah, nggak bisa dilaksanakan. Nggak bisa hidup di zaman sekarang. Ya bukan itu kan. Kalau kamu bertengkar, bebas bikin aturan. Semua penguasa dunia akhirat ini Allah. Terus ada sekarang manusia penguasa ini dunia, entah di rumah, entah di sekolah, entah di negara, entah di mana lah. Ada penguasa dunia akhirat itu Allah yang maha pandai maha bijak. Ada penguasa dunia itu manusia. Kalau penguasa dunia ini tidak tahu ke sini, dia mau menjadi hamba Allah yang muslim, dia harus ke sini. Buat aturan sebebas kamu. Tapi yang penting jangan melawan saja. Kita hebat kita jadinya. Begitu yang salah berarti akan celaka kita. Maka dilarang oleh Allah. Nah itu dihentikan gitu. Jadi bukan terus pokoknya hari Quran dan hari ya tidak bisa. Lampu merah, lampu hijau nggak ada di Quran. Bebas. Cuma bain tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Ya sudah. Baik ya. Jadi mungkin pemimpin yang harus ditaati itu adalah pemimpin yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pemimpin yang undang-undangnya itu tidak menabrak aturan daripada Allah dan Rasulnya. Mungkin begitu ya. Jadi selain itu tidak ya. Kita Islah diperbaiki. Tugas mahasiswa salah satunya adalah agent of change. change. Kalau orang kampung kita apa yang ngerti apa. Tapi kalau mahasiswa mikir-mikir ya. Inti ngerti apa? Oh, ini mahasiswa ini. Bahkan ada harganya tuh. Ya, baik Khalifah. Kemudian ini ada pertanyaan nanti yang mungkin tidak terlalu nanti diperpanjang ya. Pertanyaan ketiga, sanggup enggak nih kita nih melaksanakan hukum Allah nih Khalifah? Dan apakah bisa menyeluruh maksudnya Khalifah? Sumul, silakan. Sanggup atau tidak itu tadi kan ada ketetapan. Kita kemampuan itu fattaqullaha mastata'tum. Menurut kemampuan kamu. Cita-cita yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan ketetapan Allah. Tapi usaha kita harus kita usahakan. Sudah sanggup atau tidak sanggup itu nomor 2. Yang nomor 1-nya harus berupaya kepada apa yang kita inginkan, yang menyelamatkan kita di dunia akhirat, bukan dunia saja.
kita upaya. Kalau Allah menghendaki jadi, kalau Allah tidak menghendaki tidak jadi, tapi kita sudah berusaha kan. Ini kewajiban namanya. Kewajiban itu yang rasional namanya syariat. Maka syariat yang kita lakukan itulah ibadah. Maka kita upaya supaya sampai itu ibadah. Tidak sampai tetap dapat pahalanya. Nah gitu, Mas Tatotu. Ya bagus. Baik. Berarti kita sanggup melaksanakan hukum. Iya. Insyaallah. Kita kalau upaya nanti kan mesti jadi. Masa sih hukum yang baik tidak sanggup kita laksanakan? Baik. Tapi itu ada situasi, kondisi, perjuangan segala macam. Itu syariat kita, ibadah kita. Sampai, alhamdulillah, nggak sampai juga, ya nggak apa-apa. Kalian usaha. Pengen kaya, pengen usaha setengah mati. Ya sampai, alhamdulillah, tidak sampai. Kan gitu, ya bagus. Baik. Langsung pertanyaan keempat. Pertanyaan penutup dari beliau adalah, ini Khilafatul Muslimin ini menggunakan mazhab apa ini? Silakan. Kita tidak mazhab, kita tidak mengikuti manusia ini. Kita mengikuti Allah dan Rasulnya, Quran dan Rasulnya. Kita bebas disuruh berpikir mana yang cocok dengan kita, yang sesuai dengan Quran Sunnah, itu kita ikut. Tidak boleh ikut-ikutan. Jadi kita tidak boleh Imam Syafi'i, berarti guru Imam Syafi'i lebih jelek dari Imam Syafi'i. Nggak boleh, itu penghinaan. Oh saya Imam Hambali, berarti Imam Hanafi lebih jelek dari Imam Hambali. Kenapa pilih Imam Hanafi? Nggak boleh dalam Islam, dan itu yang banyak. Nggak boleh. Imam Syafi'i gurunya adalah Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, dilawan. Karena sesuai dengan pikirannya Imam Syafi'i berdasarkan tuntunan. Tapi Imam Malik sebagai gurunya berdasarkan tuntunan dalilnya itu juga, tapi penafsirannya beda. Bebas, nggak ikut. Murid melawan gurunya, biasa. Kenapa kita tunduk sama orang, apa dia punya surga? Tunduk kita itu kepada kemerdekaan kita berpikir sepanjang tidak melawan Quran dan Sunnah. Bebas. Kenapa harus ikut dia? Kecuali kalau saya telah menyiapkan surga 50.000 hektar, kita ikut dia. Ini enggak ada yang namanya surga kok. Tapi belajarnya harus sama dia. Belajar sama Imam Syafi'i, oh begini. Belajar sama Imam Maliki, oh begini. Imam Hanafi, oh begini. Yang cocok sama kita mana? Kita kembali ke akhirat, pertanggungjawaban ilmu kita dasarkan akal kita. Kalau kita jawab di akhirat, kenapa kamu begini? Saya ikut Imam Syafi'i. Enggak bisa. Imam Syafi'i tidak menyiapkan surga untuk kita. Kita bertanggung sendiri dengan amal kita. Maka pikir, belajarnya lewat orang pintar. Belajar doang. Tapi kita tetap umat Nabi Muhammad. Jangan jadi umat Imam Syafi'i, jangan rugi kita. Imam Syafi'i itu manusia biasa kok itu. Imam Syafi'i aja ngelawan gurunya biasa, apalagi kita tidak pernah lihat Imam Syafi'i itu. Tapi belajar jangan sampai belajar sama yang bodoh, belajar sama Imam Syafi'i, belajar sama Imam Hambali, belajar sama. Tapi jangan menjadi pengikut dia, menjadi pengikut Nabi Muhammad. Merdeka itu. Merdekanya pelan. Berarti antara ijma, qiyas dan istimah itu nggak ada gitu. Loh, justru kita belajar kepada mereka mana yang cocok dengan kita jangan harus Imam Syafi'i. Jadi gurunya Imam Syafi'i jelek. Jangan ikut-ikutan, tidak ada merdeka. Maka saya bilang demokrasi yang paling hebat bebasnya itu dalam Islam, bukan di demokrasi yang ditanam oleh orang-orang kafir dunia sekarang, bukan. Yang paling bebas itu dalam Islam. Ya seperti itu tadi, tidak ada tunduk-tunduk sama manusia itu, sama makhluk. Tuntunan Allah Rasul. Semua kita ke sana. Pendapat si bapak ini, imam ini begini, pendapat imam ini begini, tapi tujuan Al-Quran kita pikir sendiri, kita ikut salah satu. Mana yang cocok dengan kita ikut. Karena belajar sama orang pintar itu. Ada ijma'nya, ada musyawarahnya. Kita tidak cocok, tinggal. Cocok, jalan. Kita bertanggung jawab sendiri. Tidak bisa karena ulama Syafi'i bilang begitu, jadi kita ikut dia. Wah, silakan kita. Kita bertanggung jawab dengan amal kita, berdasarkan ilmu kita. Kan hebat tuh. Merdeka itu 100% tidak tanggung. Nah itu hebatnya selalu. Tapi bagus ditanyakan, banyak tidak paham masalah ini ditanyakan nih. Kalau nggak ditanyakan dia ini masih dia ini begitu. Kita bermazhab Syafi'i. Loh, siapa yang ada di Quran? Ikutlah kamu Imam Syafi'i, nggak ada.
Nabi juga ketemu saja kalau seperti itu tidak pernah sama Nabi. Nabi tidak pernah ketemu sama seperti itu. Kok kita ikut sama seperti itu? Kok karena dia sesuai dengan Quran dan hadis, yang lain juga sesuai kita ikut juga. Bahkan belajarnya sama orang pintar itu. Nah, gitu. Orang pintar punya kesimpulan ya kita ikut. Kalau kita berbantah kita bantah. Tapi biasanya orang pintar tidak bisa kita bantah, maka kita ikut. Tapi prinsipnya bukan pengikut mereka, pengikut Allah Rasulnya aja. Apa aku perlu ini pertanyaan ini? Wah, banyak sekarang kita kan mazhab Syafi'i gitu. Nah, enak-enak ngomong. Itu ngawur. Bapak itu. Baik ya. Kesimpulannya barangkali yang bisa disimpulkan adalah dalam kepemimpinan umat Islam semua mazhab itu tetap dipersilahkan sebebas-bebasnya, sebebas-bebasnya untuk tempat belajar, rujukan tempat belajar, untuk mendapatkan suatu keterangan-keterangan yang belum bisa diketahui. Ya, jadi mungkin 4 pertanyaan dari siapa namanya tadi? Akhi Kadri. Ya, mudah-mudahan dengan kepahamannya insya Allah kalau sudah dapat ilmunya bisa dipraktekkan nantinya.